Halo, salam. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dalam kegiatan PJJ hari ini. Materi kita adalah membahas tentang kerendahan hati. Anak-anakku, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang materi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita tebak kuis. Silakan diambil pulpennya dan juga buku tulisnya. Jawabanmu kamu tulis nanti dan kirimkan ke baik melalui WA ataupun mungkin melalui Google Classroom. Yuk, tebak kuisnya. Aku seorang hamba yang masih muda, namun tugas pelayanan sudah kuemban. Aku selalu diajari dan dinasihati Bapa rohaniku. Huruf terakhir namaku adalah S. Siapakah aku? Kirimkan jawabanmu ke WA dengan cara di PC. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti rendah hati dan kerendahan hati. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap rendah hati. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang rendah hati atau ciri-ciri kerendahan hati. Yang keempat, menunjukkan dampak sikap rendah hati. Dan yang kelima adalah memiliki sikap kerendahan hati. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu pahami tentang rendah hati? Silakan di WA di grup. Dan siapa yang lebih awal memberikan jawaban, maka Mem akan memberikan reward. Oke, siap-siap. Silahkan masih lanjut menulis di buku tulisnya. Persiapkan bukumu dan pulpenmu. Kamu akan menjodohkan gambar berikut dengan kata yang tepat. Ada 4 gambar. Kamu jodohkan dengan kata yang tepat di sebelah kanannya. Dari sekarang 2 menit ke depan. Dan jawabannya nanti kembali kamu kirimkan dengan cara di PC. Oke, kita akan lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, perlukah rendah hati dan mengapa? Tuliskan jawabanmu di buku tulismu. 2 menit dari sekarang. Dan setelah itu, ada lagi yang harus kamu tuliskan. Apa yang terjadi pada gambar ini? Silakan ditulis di buku tulisnya. Nanti jawabannya boleh di PC. Akan terjadi penambahan nilai bagi yang langsung memberikan respon. Oke. Anak-anakku, silakan ambil buku tulismu di lembar baru tentunya. Jangan lupa untuk menuliskan hari dan tanggalnya. Arti rendah hati menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sombong dan tidak angkuh. Dan arti kerendahan hati menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengaku dan tidak pula menyombong. Lanjut, arti kerendahan hati menurut pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Kerendahan hati lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Anak-anakku, apakah sama arti rendah hati dengan rendah diri? Tentu tidak. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa
Manusia adalah makhluk fana yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu, manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Sementara rendah diri adalah perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya, seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Kita lanjut. Sekarang kita akan lanjut dengan contoh sikap rendah hati. Ada beberapa yang menunjukkan contoh sikap rendah hati. Yang pertama, sabar. Kedua, sedikit bicara, banyak mendengar. Yang ketiga, penuh rasa syukur. Keempat, mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kelima, tidak arogan. Yang keenam, selalu mempertimbangkan orang lain. Dan yang ketujuh adalah baik hati. Dampak sikap rendah hati. Yang pertama, punya hati yang tenteram. Kedua, lebih banyak teman. Ketiga, terpancar aura positif. Dan keempat, orang akan lebih simpatik kepada kamu. Sekarang anak-anakku, kamu memiliki tugas mandiri. Silakan dibaca Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dan Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Cermati, teliti, amati, dan analisis tindakan mana yang tergolong menunjukkan sikap rendah hati melalui dua kisah tersebut. Dan berikutnya, identifikasilah ciri-ciri kerendahan hati. Maka pada pertemuan kita berikutnya, kamu akan mempresentasikannya pada pertemuan melalui Google Meet. Anak-anakku, mari kita mencoba untuk melakukan refleksi. Apa hasil pembelajaran yang didapat dari pertemuan hari ini? Apa yang menarik dan tidak menarik dari kegiatan di awal sampai akhir? Dan apa pesanmu untuk kegiatan pertemuan berikutnya? Silakan kirim jawabanmu atau pendapatmu di WA Group. Sebagai penutup, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan ingat pesan ibu, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita dengan materi kerendahan hati. Stay at home, ikuti protokol kesehatan, dan senantiasa tekun berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you. God bless you.